Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fidanisa Islam 5. Pada forum ke-7 analisis media sosial kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai konten media sosial dalam marketing dan jenis-jenis media cyber. Salah satu aspek yang berkembang dari marketing atau pemasaran di era media sosial adalah iklan atau advertising. Iklan menurut The American Marketing Association diartikan sebagai pengumuman atau pesan yang persuasif dalam suatu waktu atau ruang yang menggunakan media massa oleh institusi bisnis, organisasi non-profit, pemerintah, maupun individu dengan maksud mengonfirmasikan dan atau membujuk khalayak terhadap barang, jasa, organisasi, atau ide-ide sebagai sasaran target pemasaran atau audiensi. Menurut Tuten, kehadiran internet memberikan lingkungan virtual baru bagi praktik-praktik pemasaran. Berikut ini 3 praktik yang bisa dilihat dari munculnya media sosial terhadap praktik pemasaran tradisional. Yang pertama, jenis media yang digunakan. Yang kedua, iklan sebagai komunikasi berbayar. Dan yang ketiga, komunikasi satu arah dalam iklan. Selanjutnya mengenai aspek-aspeknya. Yang pertama, jangkauan terhadap jenis media dan khalayak yang digunakan. Aspek ini merujuk pada definisi periklanan, bahwa jangkauan khalayak di media massa seperti koran, majalah, radio, atau televisi sangat mudah untuk melihat batasan-batasannya. Contoh praktiknya bisa dilihat dalam praktik iklan di Facebook. Perusahaan atau individu bisa menentukan bahwa suatu iklan bisa muncul berdasarkan kategori pengguna, seperti usia, hobi, jenis kelamin, dan sebagainya. Tidak hanya itu, iklan yang muncul dan diakses oleh pengguna khusus tersebut baru dibayar berdasarkan pay per click atau bayar sesuai jumlah klik. Dengan biaya yang dikeluarkan juga bisa disesuaikan dengan anggaran, seperti satu klik sebuah iklan di Facebook akan dibayar sebesar Rp250. Aspek yang kedua yaitu kehadiran media sosial dan iklan merupakan komunikasi berbayar. Kehadiran media sosial memberikan alternatif pilihan bagaimana praktik pemasaran di era digital ini bisa berubah dari iklan berbayar menjadi iklan berdasarkan user experience yang cenderung berbiaya kecil dan kadang tanpa biaya sama sekali. Berikut ini praktik CGM terkait dengan evolusi konsumen. Yang pertama, Consumer Generated Multimedia atau CGM2, yakni tipe konsumen yang mengunggah pengalaman dan pendapat mereka tentang sebuah produk atau jasa dalam berbagai bentuk media. CGM2 sendiri lebih kepada pengalaman pengguna di media sosial. Yang kedua, Consumer Solicited Media atau CSM, merupakan tipe konsumen yang diundang untuk berkontribusi terhadap sebuah konten terkait produk atau jasa. Tipe ini menunjukkan konsumen dilibatkan dalam periklanan dan cenderung tidak berbayar. Yang ketiga, Incentive Consumer Generated Media atau ICGM. Tipe ini menunjukkan konsumen di media sosial yang diberikan insentif, dibayar atau diberikan produk dari perusahaan, namun pemberian kompensasi ini dalam bentuk hadiah. Yang keempat, Consumer Fortified Media atau CFM, merupakan tipe konsumen yang menyebarkan atau mendiskusikan sebuah konten melalui jejaring sosial media. Konsumer menuliskan pendapat dan juga kadang melampirkan tautan atau link terhadap informasi produk atau jasa. Yang kelima, Composite Consumer Generated Media atau CCGM, merupakan bagaimana konsumen dibayar untuk tulisan atau publikasi mereka di media sosial oleh perusahaan. Aspek yang ketiga, periklan di era media sosial tidak lagi bersifat satu arah. Kehadiran media sosial secara khusus memberikan arah komunikasi yang lebih interaksi. Iklan yang ada di media sosial merujuk pada tipe-tipe CGM yang disebutkan sebelumnya, di mana konten yang bisa dan menjadi perbincangan di antara pengguna, di mana hubungan antar pengguna itu adalah hubungan pertemanan atau dalam jaringan. Berikutnya mengenai fanvertising. Fanvertising merupakan konsep yang diperkenalkan oleh Tracy L. Tutten untuk menunjukkan bagaimana komunikasi yang terjadi di antara bentuk-bentuk komunitas sosial secara online. Konsep menunjukkan bahwa adanya keruntuhan penggunaan media massa sebagai sumber dari periklanan. Dalam praktik pemasaran tradisional, konsep fanvertising ini dikenal dengan periklanan dari mulut ke mulut atau word of mouth. Oleh sebab itu, konsep fanvertising juga memanfaatkan posisi pengguna di media sosial yang bisa menjadi duta dari pemasaran produk atau jasa dalam menjangkau konsumen baru di media sosial. Fanvertising tidak hanya bergerak dalam komunikasi satu arah atau dua arah,
tetapi juga komunikasi yang interaktif dalam jaringan dan merupakan bentuk dari viral communication, yakni sebuah perbincangan umum di antara pengguna online. Secara sederhana, bisa disimpulkan bahwa target atau objek dari iklan pemasaran adalah khalayak. Semakin besar jumlah dan luas wilayah khalayak yang disasar dalam program pemasaran, maka semakin terbuka lebar juga peluang untuk memasarkan produk serta kesempatan produk tersebut dibeli oleh khalayak. Kemudian, semakin banyak produk itu diserap oleh khalayak, maka secara otomatis nilai sebuah produk akan semakin tinggi seperti nilai jual, nilai prestisi, nilai guna, dan sebagainya. Yang terakhir mengenai jenis-jenis media cyber. Yang pertama, situs atau website, kedua, email, ketiga, mail distant forum, keempat, blog, kelima, wiki, keenam, aplikasi pesan atau messenger, ketujuh, internet broadcasting, kedelapan, peer-to-peer, kesembilan, di RSS, yang ke-10, MUDs, yang terakhir, situs jejaring sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.